مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة، مرحبا يا شهر رمضان، أنت شهر الاستفادة، مرحبا يا خير قادم بالعوائد والزيادة، فيك يغفر كل ذنب والتقي يعطى مراده، تفتح أبواب المواهب، يرحم المولى عباده، يبدل العصيان طاعة والشقاوة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala habibi rabbil alamin sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada 23 Ramadan ini, kita semua disehatkan dan diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Pada sore yang berbahagia ini dan penuh rahmat ini, kita di sini akan membawakan tanya jawab seputar Ramadan. Lebih-lebih pada Ashril Awakhir, 10 terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu tentang Lailatul Qadar. Baik, kita sapa kepada Ustadz yang akan menyampaikan atau yang akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar tersebut. Di sini Ustadz kita yang bernama Al-Ustadz Nur Husaini Al-Banjari Al-Hadrami, fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati khairil bariyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa kita di bulan suci Ramadan, yang mana kita berada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan, yang mana 10 terakhir itu disebut dengan Idkun minan nar, pembebasan daripada siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di 10 terakhir tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda daripada riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, idza dakhala al-ashra, apabila masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan, ahyal laila, maka Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, wasaddal mi'zar, dan menguatkan ikat pinggangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berijtihad bersungguh-sungguh di dalam beribadah di bulan Ramadan, lebih-lebih lagi di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Yang mana dengan beliau ijtihad bersungguh-sungguh di dalam ibadah melebihi daripada di sebelumnya. Sehingga dengan kita pun dianjurkan untuk beribadah semaksimal mungkin di akhir tersebut, karena ada suatu malam yang sangat mulia, malam yang sangat agung, malam yang mana orang beribadah di malam tersebut akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam-malam Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharu Lailatul Qadar, carilah oleh kalian di bulan Ramadan itu malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar di 10 terakhir lebih diharapkan lagi di hari-hari ganjil daripada
bulan suci Ramadan. Sehingga dengan kita disuruh memperbanyak untuk ibadah malam, zikir, salat, tarawih, membaca Al-Quran dan sebagainya, bentuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam-malam tersebut. Karena keutamaan yang sangat luar biasa, karena di situ adalah malam yang sangat agung dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azim, terima kasih kepada Ustadz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nur Husaini Al-Banjari Al-Hadrami yang telah banyak menyampaikan faidah tentang bulan Ramadan, lebih-lebih Ashrul Awakhir, 10 terakhir daripada Ramadan, yang mana dianjurkan atau diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau tadi menyebutkan ada di situ masalah atau tentang Lailatul Qadar. Jadi kita mau bertanya sekilas atau tentang apa itu sih Lailatul Qadar, ya. Jadi kita mau bertanya pada guru kita. Pertanyaan pertama, apa keutamaan atau keistimewaan Lailatul Qadar? Dan yang kedua, kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan malam Lailatul Qadar tersebut? Terima kasih kepada Ustadz. Kita mintakan jawabannya. Falyatafaddal fa'alaihi masykura. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Pertanyaan yang cukup bagus, ya, tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, yang mana sebagaimana kita ketahui malam Lailatul Qadar adalah suatu malam yang mulia, malam yang agung, yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah di malam-malam Lailatul Qadar khususnya. Kalau beribadah di malam-malam Ramadan itu setiap malam beribadah. Tapi khusus malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Itu salah satu keutamaan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar hanya satu malam di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kita disuruh mencari dan mengisi malam-malamnya dengan ibadah supaya tidak lepas dan tidak luput daripada malam-malam tersebut. Sebetulnya dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup bagi kita untuk mengisinya dengan ibadah. Apalagi dengan yang lain. Masya Allah, yang kedua keutamaannya adalah khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kita beribadah seperti itu, maka lebih baik daripada seperti itu. Sehingga pernah suatu ketika dengan Nabi SAW menceritakan, kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki daripada Bani Israel berjuang fisabilillah. Siang berjuang fisabilillah sampai sore, malam beribadah kepada Allah sampai pagi. Jadi malamnya diisi dengan ibadah, siangnya diisi dengan berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Sehingga kaget dan terheran-heran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diturunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih hebat, lebih agung dan lebih mulia daripada 1000 bulan tersebut. Pernah lagi suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dengan sahabat-sahabatnya. Kata Nabi menceritakan bahwasanya di zaman Bani Israel ada 4 orang nabi. Siapa 4 orang nabi tersebut? Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil bin Ajuz, dan Nabi Yusuf bin Nun. Ini 4 nabi yang mana mereka beramal ibadah selama 80 tahun, tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tarfata ain. Sekejip mata pun mereka tidak pernah maksiat, beribadah selama 80 tahun kepada Allah. Luar biasa ibadahnya, tidak pernah maksiat sedetik pun, sehingga membuat sahabat-sahabat kagum dan terheran-heran dengan hal tersebut. Sehingga datang malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Ketahuilah sahabat-sahabat engkau kagum dan terheran-heran dengan kejadian itu. Sedangkan ada satu malam yang lebih mulia daripada hal tersebut, yaitu malam Lailatul Qadar. Disebut Lailatul Qadar khairun min alfis syahr. Jadi sungguh luar biasa keutamaannya. Lebih baik daripada 1000 bulan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itulah ditentukan catatan-catatan takdir selama 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, pertanyaannya kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar? Nah, di sini ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya malam-malam Lailatul Qadar tersebut. Apakah di 21 atau 23 atau 25 dan sebagainya? Nah, ini ulama berbeda pendapat tentang masalah tersebut. Yang mana dengan banyak para ulama aulia Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka menemukan malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda malam. Nah, seperti Sayyidah Aisyah beliau menemukan di malam 19. Imam Syafi'i pernah berjumpa di malam 21. Imam Abu Burdah Al-Aslami pernah berjumpa di malam 23. Hasan Basri dengan Abu Dzar Al-Ghifari pernah berjumpa di malam 25. Jadi berbeda-beda. Sehingga dengan Imam Ghazali radhiyallahu an, beliau mempunyai rumus tentang turunnya malam-malam Lailatul Qadar. Kata beliau, apabila mulai hari Ahad atau Rabu, maka jatuhlah Lailatul Qadar malam 29. Apabila dimulai hari Ahad atau Rabu, berarti 29. Kalau hari Senin, berarti 21. Kalau hari Selasa atau Jumat, berarti 27. Kalau hari Kamis, berarti 25. Kalau Sabtu, berarti 23. Nah, ini rumus Imam Ghazali. Setelah Abul Hasan As-Sadili, setelah beliau mengetahui rumus Imam Ghazali, beliau selalu, kata beliau, mendapatkan malam-malam sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Imam Ghazali. Sehingga beliau mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan mengetahui dengan rumusnya Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Juga ulama menyebutkan bahwasanya disebutkan dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadr. 3 kali disebutkan di dalam surah Inna Anzalna Al-Qadr. Disebutkan 3 kali Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sedangkan Lailatul Qadr itu hurufnya 9. Berarti 9 dikali 3 berarti 20. Berapa Ustaz? 27. Berarti kata ulama malam Lailatul Qadar itu lebih diharapkan jatuh pada malam 27. Nah, Masya Allah. Jadi bisa kita tetap mengamalkan. Kemarin kita mulai hari Sabtu, berarti kemungkinan besar jatuh di malam 29. Malam Ahad kita mulai, berarti insya Allah jatuh di malam 29. Tapi kesimpulannya para ulama mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu mutanakkilah, berpindah-pindah. Tidak monoton hanya satu malam saja, tapi berpindah-pindah di malam-malam yang lain. Sehingga kita beribadah setiap malam tentunya akan mendapatkan keistimewaan malam-malam Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Apa tadi yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tersebut? Tentunya malam-malam Lailatul Qadar tentunya kita isi dengan amal ibadah. Tentunya kita beramal ibadah di malam-malam tersebut untuk mengisi paling tidak dengan kita sembahyang maghrib berjamaah, isya berjamaah, kemudian subuh berjamaah. Tambah lagi sembahyang salat tarawih. Tambah lagi nantinya wiritan, tambah zikir salawat. Apapun kegiatan-kegiatan jenis kebaikan boleh kita laksanakan pada malam tersebut. Itu bagaimana dengan Habib Abdullah Ba'alawi, dengan beliau sholat sesudah sholat tarawih, kemudian beliau takbiratul ihram, sembahyang 2 rakaat, menghatamkan Al-Quran. Baru kemudian setelah itu beliau makan malam. Tidak makan malam dulu kecuali setelah menghatamkan Al-Quran. Tidak seperti kita, makan dulu baru goreng. Itu kita. Tapi kalau dengan beliau tidaklah beliau makan kecuali sesudah menghatamkan Al-Quran. Itu pun sesudah sholat tarawih. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dengan beliau penuh dengan amal ibadah
bukan hanya di bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan sudah full kajian beliau melaksanakan amal ibadah. Apalagi beliau menangis. Apakah menanyakan kepada anak-anak, apa kalian mempunyai waktu untuk aku beli untuk menambah amalan nanti di bulan suci Ramadan. Ini hubungan aulia. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 1 kali di dalam setiap hari. Tetapi bulan Ramadan 2 kali menghatamkan Al-Quran, yang artinya 1 bulan 30 kali. Kalau 2 kali berarti 60 kali hatam Al-Quran di dalam setiap bulan suci Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, Allah Subhanahu mengangkat penyakit-penyakit kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seberatan di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Muhammad Husaini Al-Banjari Al-Hadrami yang telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang kita haturkan tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut dan kita lebih kuat lagi dalam ibadah kita dari sekarang sampai akhir Ramadan dan terus sampai Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sebataan. Sampai di sini dulu yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah hilaf dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.